Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ardiansyah dengan NPM 2101201202477 dari kelas analisis multivariat C yang diampu oleh Bapak Ahmi Husen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian mini saya yang berjudul pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk Eiger. Dengan menggunakan metode analisis PET menggunakan software Smart PLS 4, tugas ini disusun guna memenuhi AS project yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmi Hussein. Baik, pertama-tama kita siapkan dulu software Smart PLS 4-nya. Lalu kita klik New Project, dan lalu kita namai dengan nama bebas ya teman-teman. AS Multi. Baik, kita klik Create. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan import data file. Nah, pada penelitian ini saya menghimpun dengan total 50 responden, teman-teman, dengan cara menyebar kuesioner melalui Google Form terhadap teman-teman saya, mahasiswa yang menggunakan produk Eiger. Jangan lupa file Excel-nya kita gunakan format CSV. Lalu kita klik import. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik back untuk membuat kerangka konseptual atau grid model. Sini kita please choose pilih PLSM dengan nama multi nah, gitu aja. Kita klik save. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat model grid model tadi atas penelitian kita. Yang pertama caranya X1 seperti ini. Kalau kita enter, S2-nya juga dengan indikatornya juga kita klik enter Y1 sampai Y1 dengan indikator kita pindahkan juga seperti ini teman-teman. Lalu kita atur supaya enak untuk dilihat, supaya pas juga untuk penentuan koneksinya di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita rename terlebih dahulu. X1-nya tadi ialah persepsi harga, lalu X2-nya ialah kualitas produk, dan Y-nya tadi ialah kepuasan pelanggan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah jadi seperti ini, lalu langkah selanjutnya ialah kita klik connect di sini. Lalu kita konekkan mulai dari X1 dan X2-nya menuju variabel Y. Seperti ini. Nah, setelah itu kita klik lagi select. Kita pindahkan. Sini kita atur lagi teman-teman. Nah, inilah model dari mini penelitian saya. Lalu selanjutnya untuk mengetahui outer modelnya, kita klik calculate. Lalu kita pilih PLS SEM algorithm. Lalu kita start calculation. Nah, di sini muncul angka-angkanya ya teman-teman. Untuk mengetahui bentuk outer model, kita terdapat beberapa indikator ataupun aspek yang diteliti yang kita harus analisis. Yang pertama ialah PET koefisien, lalu ada juga outer loadingnya, dan yang terakhir ialah Colebrook reliability dan validity. Jadi kita lihat PET koefisiennya. Nah, di sini muncul ya teman-teman nilainya. Pada hasil interpretasi outer model untuk PET koefisien pada penelitian saya ini dapat dikatakan hubungannya itu tidak berpengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 menuju variabel Y. Dikarenakan nilainya di sini itu kurang dari 0,6. Pada hakikatnya, jika variabel tersebut itu berpengaruh besar, berpengaruh terhadap variabel variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, itu nilainya di sini lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat dikatakan hubungan antar variabelnya yang saya ajukan di sini, persepsi harga, kualitas produk juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yakni keputusan pelanggan. Baik, selanjutnya ialah kita menuju ke outer loading.
pada outer loading, jika nilai setiap indikator sudah menampilkan warna hijau, nah di sini teman-teman kita sudah menampilkan semuanya warna hijau, maka data tersebut dapat dikatakan valid dengan nilai di atas dari 0,07. Nah, di sini menunjukkan bahwa data tersebut valid teman-teman karena warnanya juga sudah hijau dan besarnya di sini itu lebih dari 0,7 teman-teman. Pada gambar di atas di sini, data yang diolah telah menghasilkan nilai di atas 0,7 pada setiap indikatornya dalam outer loading. Nilai ini menunjukkan adanya signifikansi hubungan antara indikator terhadap variabel latennya. Indikator di sini terhadap variabel latennya, teman-teman. Selanjutnya kita bergerak menuju konstruk reliability dan validity. Nah, di sini pada konstruk reliability dan validity dapat dilihat angka setiap kolomnya, teman-teman. Mulai dari Cronbach's alpha, composite reliability, dan juga di sini ada AV, teman-teman. Nilai yang muncul di sini akan menunjukkan signifikansi valid dan terpercayanya semua indikator yang telah digunakan pada semua variabel laten. Hasil pada konstruk reliability dan validity di sini menunjukkan bahwa data tersebut eh, sudah reliable dan juga terpercaya karena menunjukkan angka Cronbach's alpha itu di atas dari 0,7. Nah, data tersebut dapat dikatakan reliable dan terpercaya untuk indikatornya. Lalu selanjutnya kita dapat melihat composite reliability-nya dengan nilai lebih dari 0,5. Nah, di sini sudah menunjukkan warnanya juga sudah hijau dan nominalnya pun besarannya juga melebihi dari 0,5. Nah, dapat dikatakan indikator tersebut eh, indikator dari setiap variabelnya di sini itu sudah reliable dan dapat dipercaya. Lalu juga untuk AV-nya, average variance extracted-nya di sini itu menunjukkan angka mendekati 0,7. Nah, dapat dikatakan juga indikator dari setiap variabel latennya itu sudah reliable dan terpercaya. Selanjutnya kita akan eh, melakukan interpretasi hasil mengenai intermodalnya, teman-teman. Intermodalnya kita back terlebih dahulu itu tadi, dan kita klik calculate lagi untuk mengetahui bentuk dari intermodalnya, teman-teman. Kita pilih bootstrapping, lalu ininya kita pilih slower, lalu kita klik start calculation. Kita tunggu, teman-teman. Nah, sini sudah muncul. Pada intermodal di sini terdapat juga aspek yang seperti di atas, seperti outer tadi yang untuk diteliti. Yang pertama ialah nilai koefisien jalur K. Koefisien jalur K itu ini ya, teman-teman. Pada nilai K, koefisien jalur digunakan untuk memprediksi pergerakan dari variabel. Nilai yang positif pada jalur K ini memiliki arti pergerakannya itu selaras jika variabel naik, jika variabel bebas itu naik, maka variabel terikatnya juga ikut naik. Hasil pada koefisien jalur di atas di sini menunjukkan nilai positif yakni 0,009 dan juga 0,000, menunjukkan bahwa variabel X yakni persepsi harga dan juga kualitas produk itu eh, berpengaruh memiliki pergerakan yang selaras seperti itu, Mama. Lalu selanjutnya untuk next kita pilih pad koefisien. Kita cek di sini untuk pad koefisiennya. Nah, di sini pada pad koefisien pada hasil interpretasi inner model untuk pad koefisien dapat dilihat nilai signifikasinya dapat dilihat dari nilai p-value. P-value di sini, teman-teman. Jika nilainya itu p-value itu dari sini itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel bebas mempengaruhi secara signifikan, variabel bebasnya itu persepsi harga dan juga kualitas produk mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikat, baik antara eksogen ke endogen maupun ke outer loading. Hasil dari hasil dari data pad koefisien ini di atas menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05, yakni sebesar 0,009 dan juga 0,000. Sehingga dapat dikatakan variabel X-nya di sini, yakni persepsi harga dan juga kualitas produk, mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y.
atau variabel terikat yakni kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya kita akan mengecek R-square-nya. Kita kembalikan di sini dulu, lalu kita klik kembali ke PLSM algorithm. Lalu kita klik Start Calculation, lalu kita pilih di sini R-square. Nah, ini teman-teman. Pada R-square, di sini nilai kontribusi R-square menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah variabelnya tersebut itu sudah cukup atau butuh tambahan lagi untuk memper menyempurnakan penelitiannya. Pada R square di atas di sini, nilai R square-nya itu sebesar 0,633. Nah, sini teman-teman, atau setara dengan 63,3%, yang memiliki arti variabel X, variabel persepsi harga, dan juga kualitas produk, itu berpengaruh sebesar 63,3% terhadap variabel Y, yakni variabel kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi mengenai penjelasan saya untuk outer model dan juga inner model. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini, outer modelnya berdasarkan hasil uji PAT koefisien outer loading, PAT koefisien, dan juga construct reliability dan validity-nya dapat disimpulkan ada beberapa hal, yakni sebagai berikut. Pada PAT koefisien, sebentar, saya tunjukkan juga. Kita harus start calculation. Nah, PAT koefisien di sini. Nah, pada PET koefisien menunjukkan kekuatan hubungan yang tidak signifikan karena di sini nominalnya besarannya itu kurang dari 0,6. Karena syaratnya itu harus lebih besar dari 0,6. Sorry tadi 0,6. Pada PET koefisien menunjukkan kekuatan hubungan yang tidak signifikan antar variabel, yakni variabel persepsi harga dan juga kualitas produk, dikarenakan nilainya dari PET koefisien itu kurang dari 0,6. Selanjutnya pada outer loading. Nah, pada autoloading, indikator pada setiap variabel persepsi harga, kualitas produk, dan juga kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan itu eh, sudah valid karena memenuhi persyaratan harus di atas 0,7. Nah, di sini menunjukkan angka-angkanya di sini sudah hijau dan juga nominal persyarannya itu di atas 0,7. Baik, selanjutnya pada construct reliability dan validity. Kita cek di sini. Nah, pada kontrak reliability dan validity menunjukkan indikator dari setiap variabel latennya sudah reliable karena telah memenuhi persyaratan harus di atas 0,7. Nah, sudah valid dan juga hasilnya itu mendekati dari 0,7, teman-teman. Ini sudah hijau semuanya. Baik, selanjutnya untuk inner modelnya, sini teman-teman, kita klik start calculation. Oke, kita tunggu. Nah, berdasarkan hasil uji nilai K, PET, koefisien, dan R-square, nilai K, uji jalur K itu tadi, PET, koefisien, dan juga R-square dapat disimpulkan beberapa hal di sini, teman-teman. Nilai K atau jalur ini, koefisien jalur, yakni persepsi harga dan kualitas produk selaku X1 dan X2, lalu variabel terikatnya juga kepuasan pelanggan, bernilai positif yang berarti pergerakannya selaras dengan nilai K. Koefisien jalurnya bernilai positif. Ini berarti jika variabel bebas X1 dan X2, yakni persepsi harga dan kualitas harga itu naik, maka variabel terikatnya, yakni kepuasan pelanggan juga ikut naik. Selanjutnya kita cek PET koefisien. Nah, di sini. PET koefisien variabel persepsi harga dan kualitas produk mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Dikarenakan nilai P value itu kurang dari 0,05. Nah, di sini tuh P value-nya 0,009 dan juga 0,000. Lalu pada R square kita kembali lagi di sini. Kita bisa juga untuk di bootstrapping kita calculation lagi. Sebentar kita tunggu. Nah, muncul kita cek sampai scroll bawah R square.
Kita klik, nah di sini. R-square variabel persepsi harga dan juga kualitas produk selaku X1 dan juga X2 berpengaruh sebesar 0,33 atau dapat disetarakan dengan 63,3% terhadap variabel kepuasan pelanggan. Jadi variabel X1 dan juga X2 itu berpengaruh sebesar 63,3% terhadap variabel kepuasan pelanggan, yakni variabel Y-nya. Baik, eh, sekian penjelasan saya mengenai tutorial menggunakan Smart PLS dalam rangka memenuhi AIS Project Analisis Mutu Berat yang diampu oleh Bapak Ahmi Hussein. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.